Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya ibu-ibu, kita di dalam pelatihan kita kali ini masih di program sekolah penggerak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Jadi kita siap melanjutkan pembelajaran kita. Izin saya share screen ya ibu-ibu. Baik Bu Ayu. Udah nampak Bu di layarnya? Udah Bu. Terima kasih. Kita mulai pelatihan kita hari ini mengenai asesmen formatif dan sumatif. Kita masuk tentang pertama kali ya tentu saja kita buat kesepakatan kelas dulu. Bagaimana Ibu? Saya sudah membuat ke sini. Ini dari saya, ide saya. Kalau ada sumbangan lagi ataupun ide-ide yang lain untuk kesepakatan kelas bisa saya tambahkan. Bagaimana? Berbicara yang sopan dan jelas, menghargai pendapat teman, berpartisipasi aktif. Bagaimana ibu-ibu? Bisa kita sepakati? Oke, ya, setuju Bu. Setuju. Terima kasih. Kita masuk ke sesinya selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan dari pelatihan kita ini untuk memahami konsep asesmen formatif dan sumatif, meliputi perbedaan dan persamaannya, dan fungsi atau penekanan dari asesmen tersebut, serta bentuk-bentuknya. Yang kedua, mengimplementasikan asesmen formatif dan sumatif untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Tiga, menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek umpan balik dalam pelaksanaan asesmen bagi pendidik di lingkungannya. Inilah Bu, capaian pembelajaran kita untuk pelatihan kita kali ini. Alur sesinya, perkenalan 2 menit, ice breaking, paparan dan sharing. Yang paling banyak di situ alokasi waktunya, tanya jawab dan penutup. Sekarang kita masuk, belum sampai situ ice breaking dulu. Kira-kira ada nggak ini yang mau ngasih sumbangan ice breaking? Bagaimana? Oke, saya boleh Bu Ayu? Boleh Bu, silakan. Baik, hari ini ibu-ibu semuanya kita akan tebak-tebakan, tapi ini tebak-tebakannya lucu. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir apa nih ya yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Oke, siap ya Bapak Ibu? Siap Bu. Oke. Pertanyaan teka-teki yang pertama. Jika gajah mati, siapa yang paling merasa sedih? Ayo. Siapa ya? Ayo Bapak Ibu. Kayak mana tadi Bu? Induk gajah. Salah. Gajah. Bapaknya. Belum tepat. Gali lubangnya Bu. Ye, benar Bu Anti. Oke, yang kedua. Apa persamaannya tukang sate dan tukang bubur? Oh, sama-sama nggak jualan bakso. Yeay, Bu Ayu mantap. Ayo, dari Ibu Ramatila itu tadi ice breaking-nya sudah bisa menggugah kita, udah bisa mengenergizer kita untuk memulai aktivitas pembelajaran kita di pelatihan kita kali ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah bersemangat untuk melanjutkan pelajaran kita di pelatihan kita kali ini ya Bu ya. Seperti kita telah ketahui tadi di slide yang pertama itu tujuan pembelajaran kita itu tentang assessment. Assessment itu kan penilaian bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada bapak-bapaknya ya. Ini ibu-ibu aja. Assessment itu penilaian. Penilaian itu kan kita lakukan biasanya itu kan kita pada akhir pembelajaran saja. Sebenarnya assessment itu pola pikirnya, paradigmanya itu tidak seperti itu. Jenis-jenis assessment itu sebenarnya kan ada 3. Assessment diagnosis, assessment formatif, dan assessment
sumatif. Di dalam pelatihan kita kali ini, sesi ini kita membahas yang formatif dan sumatif. Jadi, assessment di dalam learning, di dalam pembelajaran itu, jangan kita langsung mengarah kepada yang off-nya saja, mengerucut langsung ke bagian ujung sumatif. Kita harus mengetahui bahwa pembelajaran itu pembelajaran itu ada alurnya. Jadi tidak bisa kita hanya menilai di bagian akhir dari pembelajaran saja. Karena itu kita seistilah assessment formatif yang itu dinilai sewaktu proses pembelajaran itu berlangsung. Ada dua jenisnya di situ, assessment as learning dan assessment for learning. Itu maksudnya assessment as learning itu dan assessment for learning itu berarti selama proses pembelajaran kita bisa melakukan assessment. Misalnya, hari ini kita belajar tentang warna. Kita bisa buat assessment-nya langsung untuk mengetahui apakah anak-anak memahami warna. Bila tujuan dari pembelajaran kita, ATP-nya itu misalnya mengidentifikasi warna dengan benda yang ada di sekitar, kita bisa buat assessment-nya langsung pada saat itu. Tidak perlu kita membuat dalam bentuk yang tertulis nanti di ujung saja ketika anak-anak sudah pada puncak pembelajarannya misalnya di akhir tahun. Jadi ini adalah jenis assessment yang ada dua yang perlu kita pahami. Yang pertama assessment formatif itu assessment yang dilakukan, yang dapat kita lakukan selama pembelajaran itu berlangsung. Sedangkan yang kedua, assessment of learning, itu pembelajarannya untuk mengukur hasil akhir dari sebuah pembelajaran. Ini jenis assessment-nya, Bapak Ibu. Jadi dari jenis ini saya hanya memaparkan konsepnya. Sebenarnya pengimplementasiannya ini sudah kita kerjakan, cuman kita mungkin konsepnya agak bertabrak-tabrakan aja, Bu. Sebenarnya kalau yang asesmen formatif ini seperti PH, penilaian harian. Kalau dia yang assessment, yang of learning, itulah yang kita biasa buat sebagai ujian-ujian untuk kenaikan kelas. Sebenarnya sudah kita lakukan, cuman istilahnya bukan ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke slide yang kedua. Selanjutnya, assessment formatif dan sumatif itu mempunyai bentuk. Bentuknya itu ada dua, yang biasa dipakai itu yang tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis. Jadi dalam melakukan sebuah penilaian, guru dapat melakukan assessment itu dengan dua cara. Mengambil hasil pembelajaran anak itu, baik dia as learning maupun for learning yang selama pembelajaran, ataupun pada saat sumatif of learning, dia bisa memakai bentuk yang tidak tertulis. Jadi tidak ada patokan baku untuk sebuah assessment. Tidak seperti yang kita kerjakan sekarang. Yang dilakukan di dunia pendidikan kita itu kan assessment-nya kan di ujung itu kan hanya satu jenis saja. Inilah yang mau kita ubah. Paradigma, pola pikir seperti inilah yang akan kita ubah. Bentuk assessment yang tidak tertulis itu di sini saya buat ada 5. Yang pertama, diskusi kelas. Dalam diskusi kelas, di sini siswa kita mengembangkan kemampuannya berkomunikasi, murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Maaf ya, ibu-ibu, latar soundnya karena di sini lagi ada pelatihan. Lagi ada pelatihan jadi agak soundnya agak kuat. Kemudian yang tidak tertulis itu bisa juga dalam bentuk produk. Karena seperti ini tidak tertulis itu kan kebutuhan anak itu dalam belajar berbeda-beda. Makanya kita itu kan sebagai guru harus bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam assessment juga kita bisa membuatnya berdiferensiasi, misalnya jatuhnya pada produk. Jadi produk pembelajaran siswa itu juga bisa berbeda-beda. Ini kita bisa ambil produknya itu selama pembelajaran berlangsung ataupun juga pada sumatifnya di akhir pembelajaran. Yang ketiga, contoh assessment yang tidak bentuk assessment yang formatif dan sumatif yang tidak tertulis adalah tes lisan. Tes lisan ini berarti kita bisa melakukan tanya jawab secara langsung pada saat pembelajaran berlangsung.
atau juga pada akhir pembelajaran. Yang keempat, bentuk yang tidak tertulis adalah presentasi. Inilah yang harus kita galakkan. Model bentuk asesmen yang tidak tertulis presentasi, karena dari sini bisa menumbuhkan karakter siswa itu seperti karakter profil pelajar Pancasila. Dia bisa bernalar kritis, bisa juga mandiri, mempersiapkan bahan-bahan yang untuk dipresentasikannya. Inilah bentuk asesmen tidak tertulis yang harus kita kembangkan. Yang kelima adalah drama. Bentuk asesmen ini tidak tertulis ini juga mampu menumbuh kembangkan banyak dari 6 profil pelajar Pancasila bisa kita ambil, kita tumbuh kembangkan dari jenis asesmen ini. Drama, kemandirian, bergotong royong, dia dengan diskusi, membagi peran, dia bisa juga mengangkat tema-tema yang berkebinekaan global. Jadi dari asesmen ini yang tidak tertulis, banyak yang bisa kita kerjakan. Dan kita sudah memerdekakan murid dengan menyelesaikan yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kita lanjut ya, Ibu-ibu. Masih bisa konsentrasi kan? Ya, Bu. Kita lanjut. Kalau tadi ada yang tidak tertulis, sekarang kita masuk yang tertulis. Tidak semua asesmen itu kan harus yang tidak tertulis saja. Tertulis juga masih boleh. Cuman sekarang bentuknya. Bentuknya saja yang kita harus sepakati. Di sini ada poster. Poster ini di sini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik. Jadi jika dia mendapat tugas, misalnya dia pelajaran mapelnya IPA, mendapat tugas dia untuk memahami tentang hemat energi. Coba kita buat satu pertanyaan saja, tapi dia jawabannya tidak yang tertulis, tidak bentuk artikel atau jawaban tertulis. Kita perintahkan murid-murid itu untuk mengembangkan idenya itu ke dalam sebuah poster. Selain menarik, anak-anak juga bisa berkreasi. Sehingga profil pelajar Pancasila yang kreatif itu juga muncul. Dia menggambar, dia menggabungkan ide. Tumbuhlah profil pelajar seperti tujuan pendidikan kita. Selain dari poster, juga ada refleksi. Refleksi ini kita bentuk asesmennya ini sering kita kerjakan. Cuman tak terpantau karena kita anggap aja angin lalu. Padahal refleksi ini sangat penting. Karena refleksi ini kan siswa kita itu, peserta didik kita itu nanti kita minta apa yang telah dipelajarinya dari hari ini yang sudah dilaluinya. Kemudian mencoba menggali apa lagi yang dia tidak paham, apa yang sudah dia paham. Jadi jenis teks tertulis di refleksi ini juga bisa mengunggah semangat siswa kita untuk belajar besok harinya. Oh, aku ini belum paham lah. Aku coba lagi lah besok, misalnya dalam pelajaran matematika. Misalnya kita buat pertanyaan refleksinya, apa yang kamu pahami dari pelajaran perkalian kita hari ini? Nanti dia sebutkan, apa yang tidak kamu pahami, dituliskannya. Dari tulisan itu sampai rumah dia jalan pulang, dia naik Gojek atau dia pun jalan kaki, dia terbayang, oh tadi aku belum paham yang ini ya. Aku belajar lagi lah di rumah, besok pas masuk materi perkalian, aku sudah lebih bisa. Atau aku buat rencana lah, nanya sama mama atau sama bunda. Jadi anak-anak termotivasi sendiri untuk bisa memperbaiki mutu pembelajarannya, sehingga asesmennya nanti bisa diperolehnya jadi lebih baik. Yang ketiga, jurnal. Jurnal ini melatih kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Karena ini bentuk asesmennya tertulis, jurnal juga meminta produk tertulis. Ini bisa kita terapkan di berbagai mata pelajaran yang ada di SD. Contohnya, misalnya nggak usah lah yang tentang eksperimen. Bahasa Indonesia pun bisa kita terapkan di jurnal ini. Misalnya pada pembelajaran cerita fiksi, anak-anak bisa kita suruh menggali pengetahuannya. Di jurnal itu tentang misalnya tokoh-tokoh dalam suatu cerita fiksi, judulnya apa? Coba kamu bongkar dulu ini. Bagaimana tokoh cerita yang ada di dalam cerita fiksi? Misalnya Malin Kundang.
Mana yang tokoh antagonis, mana tokoh protagonis. Coba kamu ungkapkan kenapa dia bisa menjadi protagonis, bagaimana alurnya. Jadi di jurnal ini juga dapat mengembangkan bernalar kritis siswa. Kemudian ada bentuk esai, ini juga dia mengasah keterampilan menulis. Dan yang terakhir itu tes tertulis. Tes tertulis inilah yang dulu sering kita lakukan. Seperti kuis, membuat pertanyaan, juga menerapkan umpan balik, tanya jawab juga. Ini adalah bentuk-bentuk tertulis. Yang terakhir itu yang paling sering kita gunakan, Bu. Tetapi yang 4 lagi ini agak jarang. Walaupun sudah kita kerjakan, cuman masih dia kuantitasnya masih sedikit. Inilah yang harus kita galakkan, kita perkembangkan lagi supaya asesmen kita lebih bermutu dan lebih menjawab kebutuhan belajar murid. Terakhir, Bu, materi saya untuk pelatihan kita kali ini adalah umpan balik. Umpan balik ini biasanya berisikan hal baik yang sudah dilakukan. Kemudian ada hal yang butuh perbaikan dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik ini tidak hanya berguna atau bermanfaat bagi guru saja, atau bagi murid saja, atau bagi sekolah saja, tapi sebenarnya ini bagi semua. Karena dari proses umpan balik ini pun juga mempunyai 10 prinsip ya Bu yang harus kita terapkan. Nanti kita bisa searching di modul-modul kita. Itu ke 10-10-nya itu memberikan masukan yang baik bagi murid dan guru. Ya, penutup sudah selesai paparan teorinya. Sekarang kita masuk ke sesi yang selanjutnya, tanya jawab. Tanya jawab. Setelah materi ini saya sampaikan, kira-kira di bagian mana Ibu yang mau memberikan tanggapannya, bisa pertanyaan ataupun juga masukan sehingga materi kita ini bisa lebih sempurna. Saya persilakan Ibu-ibu. Saya Bu mau tanya Bu Ya, silakan Ibu Wanti. tentang asesmen yang tidak tertulis Bu. Itu kan tadi katanya jenis-jenisnya udah Ibu jelaskan. Itu Bu bagaimana penilaiannya Bu kalau dia bukan yang tertulis? Selama ini kan kita kalau asesmen tertulis kita ada nilainya sekian gitu kan. Bagaimana dengan asesmen yang tidak tertulis Bu penilaiannya Bu? Iya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wanti pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, kira-kira Bu Ramatila mau nggak curah pendapat? Pasti pernah melaksanakan asesmen tidak tertulis. Iya. Pasti pernah. Iya Bu Ayu. Pasti tahu apa solusinya tadi, bagaimana cara mengambil nilainya. Iya Bu Ayu. Silakan Ibu. Kalau yang kebiasaan kita di kelas yang tidak tertulis ini, jarang sekali mungkin kita melakukan penilaian secara tulis. Misalnya ada nilai-nilainya, tetapi setiap hari kita jalankan. Tetapi kita hanya mengetahui, oh si A tahu tentang ini, si B belum tahu tentang ini, gitu. Tetapi tidak ada format-format tentang penilaiannya. Mungkin nanti kita bisa membuat format asesmennya, Bu Wanti dan Bu Ayu. Jadi karakter apa atau sikap apa yang kita nilai itu ada formatnya. Begitu Bu Ayu mungkin. Ya, terima kasih Ibu Ramatila, jawabannya bagus sekali. Jadi yang dikatakan Ibu Ramatila juga sudah benar. Di dalam asesmen yang tidak tertulis ini penilaiannya memang kadang membingungkan. Tapi menurut saya apapun itu jenis asesmennya, mau tidak tertulis ataupun yang tertulis, yang penting kita satu lakukan tindakan yaitu membuat rubrik penilaian. Jadi dengan rubrik penilaian kita tahu apa yang mau kita nilai. Jika tidak tertulis misalnya pada drama, di rubrik penilaian itu bisa kita buat anak itu mulai misalnya mulai berkembang ataupun sudah bisa, rubriknya itu kita ciptakan sendiri. Dan misalnya kalau kita mau pakai angka-angka dia di level A, misalnya nilainya kita buat rentangnya. Kemudian aspek-aspek yang dinilai dalam sebuah tes tidak tertulis, misalnya drama apa, ketepatan intonasi atau pelakonannya dengan cerita, kesesuaian tema,
bisa kita kreasikan. Disitulah kita menumbuhkan sikap kreatif dari seorang guru. Demikian Bu Wanti kalau jawaban dari saya. Bagaimana Ibu? Jelas, Bu. Iya, makasih. Ada lagi nggak pertanyaan atau pendapat? Saya persilakan masih. Atau waktu kita masih ada ini, Bu? Masih? Jelas, Bu, sangat jelas. Iya. Bagaimana waktu kita? Udah masih panjang atau enggak? Sepertinya cukup, Bu, waktunya. Bu. Cukup ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali, Ibu-ibu. Cuman kan kita namanya pelatihan juga ada batas waktunya. Nanti kita sambung lagi materi kita ini ya, Bu. Kita coba kita lihat selanjutnya tadi. Setelah umpan balik ada refleksi dan doa. Coba siapa nih yang berani untuk membuat refleksi dari pembelajaran kita kali ini? Ayo Ya, Bu Ayu. silakan. Saya Bu Ayu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Refleksi kita, pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan pada proses pembelajaran berlangsung. Ya, bentuknya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kemudian sama juga dengan asesmen sumatif. Biasanya asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran dan bisa tertulis atau tidak tertulis juga. Dan kalau yang tertulis bisa kita buat penilaian-penilaian asesmennya. Kemudian yang tidak tertulis mungkin kita harus melihat rubrik, misalnya drama, apa rubrik dramanya itu, misalnya penilaian yang baik sekali, apa rubriknya, yang cukup, dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu Ayu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Warahmatullahi Ramatia. wabarakatuh. Dan slide saya ini baru saya tahu, tadi saya lupa membuka pelatihan kita ini dengan doa. Saya tadi terlupa ya Ibu-ibu, tapi karena walaupun terlupa, kita mungkin sudah berdoa di dalam hati kita tadi, semoga dimudahkan. Jadi tidak ada salahnya juga jika kita menutup pertemuan kita ini juga dengan doa, walaupun tadi di awal saya terlupa untuk membimbing untuk berdoa ya Ibu-ibu. Saya mohonkan kepada Ibu-ibu yang berkenan untuk memimpin doa kita sebagai doa penutup. Saya persilakan. Ya, Bapak Ibu, dengan berakhirnya paparan dari Bu Ayu tadi, berakhirlah materi kita hari ini. Untuk itu, ada baiknya untuk mengambil berkahnya dari tadi, supaya kita mendapatkan apa yang disampaikan, marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kita kemudahan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Wanti. Saya tutup pelatihan kita kali ini dengan kasih. Semoga ibu-ibu diberikan selalu kesehatan, terhindar dari wabah COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi di pelatihan kita daring selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jumpa.